warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia itu meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Tapi di sini kita akan memspesifikkan atau menjelaskan tentang ginjal dan pembentukan urin. Ya, apa itu sih ginjal? Ginjal berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua keunguan. Berat dan besarnya bervariasi, bergantung pada jenis kelamin, umur, dan ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Ginjal berfungsi sebagai berikut: pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatinin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Yang kedua yaitu pengeluaran zat racun, contohnya obat-obatan, zat kimia asing, zat adiktif makanan, dan polutan. Yang terakhir yaitu pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh: natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Itulah beberapa fungsi ginjal. Ya, kita akan masuk ke pembentukan urin. Gimana sih membentuknya urin itu? Mau kencing di mana ini? Tahukah kalian gimana sih pembentukan urin? Pembentukan urin di dalam ginjal meliputi 3 proses dasar, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan augmentasi atau sekresi tubulus. Tahap pertama yaitu filtrasi glomerulus adalah proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Melalui filtrasi glomerulus setiap hari terbentuk rata-rata 180 liter filtrat glomerulus. Jika volume plasma pada orang dewasa rata-rata 2,75 liter, berarti ginjal menyaring keseluruhan plasma sebanyak 65 kali sehari. Ya, tahap kedua yaitu reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, nutrisa organik, air, dan garam mineral. Reabsorpsi dapat terjadi secara pasif, osmosis tanpa energi, maupun aktif, memerlukan energi. Tubulus memiliki kemampuan reabsorpsi yang besar dan sangat selektif terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya tubulus mereabsorpsi sekitar 99% dari H2O yang terfiltrasi. Yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi atau sekresi tubulus adalah transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler peritubuler keluar melewati sel-sel tubuler menuju ke cairan tubuler dan masuk ke dalam urin. Semua zat yang masuk ke cairan sekresi tubulus terjadi melalui transport transepithel, tetapi langkah-langkahnya berlawan arah dari proses reabsorpsi tubulus. Ya, seperti itu adalah penjelasan terbentuknya urin. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin, yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari 3 hormon, yaitu hormon ADH dan hormon insulin dan sistem renin, angiostensin, aldosteron. Nah, hormon ADH itu dihasilkan oleh hipotalamus dalam otak, disimpan dan dibebaskan oleh kelenjar pituitari dan terletak di bawah hipotalamus. Nah, sedangkan hormon insulin itu dihasilkan oleh sel B atau beta pada pankreas. Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara
penyerapan glukosa oleh sel untuk diubah menjadi energi atau disimpan, dan menghambat pembebasan glukosa ke dalam darah oleh hati. Nah, yang terakhir itu sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nah, itu dihasilkan oleh aparatus glomerulus untuk merespons tekanan darah rendah, konsentrasi natrium rendah, dan kehilangan air. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu terdiri dari 3: suhu lingkungan, dan jumlah air yang diminum, dan alkohol. Nah, suhu lingkungan, jika suhu lingkungan panas, banyak mengeluarkan keringat, osmolaritas darah meningkat, sekresi ADH meningkat, reabsorpsi air banyak, dan jumlah urin menjadi sedikit. Nah, jumlah air yang diminum, jika banyak minum air, osmolaritas darah menurun, sekresi ADH menurun, reabsorpsi air sedikit, dan jumlah urin menjadi banyak. Nah, alkohol dapat menghambat pembebasan ADH sehingga menyebabkan kandungan air dalam urin berkurang. Tubuh mengalami dehidrasi dan rasa sakit. Nah, selanjutnya saya pasrahkan kepada saudara Maman. Yang terakhir yaitu sifat fisik dari urin. Urin ini memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, volume urin yang dihasilkan orang dewasa yang sehat itu sekitar 800 sampai 2500 ml per hari. Yang kedua yaitu urin tersebut berwarna kuning pucat sampai dengan kuning tua. Urin yang masih segar tampak jernih, tetapi kalau didiamkan beberapa saat pada ruangan terbuka maka akan berubah menjadi keruh. Nah, yang ketiga itu berat jenis urin itu 1,003 sampai 1,035 gram per cm kubik. Bersifat agak asam dengan pH rata-rata 6 atau sekitar 4,7 sampai 8. Nah, yang nomor 4 yaitu berbau khas, cenderung berbau amonia setelah didiamkan, dipengaruhi oleh jenis makanannya. Pada urin penderita diabetes, adanya aseton menimbulkan bau manis. Jika urin Anda itu berbau manis, itu berarti Anda sedang tidak sehat. Jika berbau asam atau kecut, itu berarti Anda adalah orang yang normal. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada saudara Abdul. Sekian dari kami, saya Abdul Ibrahim, Saya Mamat. Dan saya Asrul Anas. jangan lupa like, Komen. And subscribe. and share video. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.